Dan apa inti di sana? Ujian nasional. Sahabat pendidikan karakter, apakah kritik Pak JK terkait dengan penghapusan ujian nasional dapat dibenarkan? Tanya Pak Doni saja. Sekarang kita lihat apa alasan Pak JK untuk ingin mengembalikan ujian nasional. Inilah saya konservatif. Anak itu, kita semua prasekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau mau ujian. Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, kurikulum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Ya, ini sangat menarik karena jelas Pak Yusuf Kalla ini tokoh bangsa kita dan dia menjadi pembina atau penasihat di banyak perguruan tinggi dunia yang tentu saja pemahaman dan pengetahuannya tentang sistem pendidikan, proses pendidikan itu bukan kaleng-kaleng ya. Kita perlu memberikan respek kepada Pak JK yang benar-benar memiliki keseriusan dan kesungguhan melihat prihatin sekali. Saya tahu ujian nasional itu ide dan gagasannya Pak JK ya. Bahkan ketika ujian nasional sudah mulai dikurangi istilahnya daya high stake testingnya, entah mulai tidak dipakai sebagai syarat kelulusan, lalu kemudian semakin lama semakin berkurang, memang secara faktual kita temukan banyak anak-anak kita terdemotivasi ya. Jadi ada demotivasi, anak-anak sudah tidak mau belajar lagi, dan memang benar, saya mungkin kritik Pak JK terkait dengan kurikulum merdeka itu yang mengatakan bahwa tidak merdeka saja tidak belajar, apalagi merdeka gitu, apalagi merdeka nggak belajar gitu kan. Apalagi juga ketika sistem di dalam kurikulum merdeka itu lebih mengutamakan siswa itu progresif maju terus menerus. Jadi kalau bisa anak itu tidak naik kelas. Jadi anak perlu naik kelas terus, maka dalam kurikulum merdeka ada konsep tentang fase. Sehingga tidak ada istilah anak tinggal kelas, tetapi anak tetap naik kelas, hanya dia bisa beda fase. Terkait dengan ujian nasional ini, Pak JK mengatakan bahwa kalau tidak ada ujian, ya anak-anak tidak belajar. Ya memang kalau semua anak naik kelas, tidak ada yang tinggal kelas, ya kapan hanya semangat untuk belajar. Dan tentu saja, tidak adanya ujian nasional, kebijakan pendidikan yang lebih mengutamakan anak progresif maju terus dibandingkan dengan ada anak yang tinggal kelas. Kalau benar-benar gurunya tidak mampu, sistemnya tidak mendukung, tentu saja kebijakan selalu naik kelas ini menjadi bermasalah. Dan ini menimbulkan demotivasi yang lebih berat lagi, karena apa? Anak-anak nggak usah belajar, dia akan naik kelas terus. Apa yang disampaikan Pak JK sih tidak sepenuhnya benar ya, karena ujian nasional pada saat awal-awal itu yang sifatnya high stake testing memang itu membuat anak banyak stres, bahkan ada yang kasus ya, ini kasus per kasus, ada yang sampai bunuh diri dan lain-lain, gak hanya gara-gara ujian nasional. Persoalannya sebenarnya bukan masalah memotivasi atau tidak memotivasi ujian nasional itu, tetapi apakah ujian nasional itu digunakan sesuai dengan tujuannya. Yang menjadi masalah adalah ujian nasional itu menjadi kriteria untuk kelulusan. Kelulusan sekolah sangat tergantung pada ujian nasional dan rapot. Tetapi apa yang terjadi di lapangan? Ya terjadi banyak manipulasi rapot akhirnya. Karena ketika ujian nasional itu berbasis komputer, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibocorkan. Ini berbeda dengan ujian nasional pada era kertas tertulis. Maka yang bisa dilakukan sekolah adalah manipulasi nilai rapot. Dan ketika ujian nasional itu dihapuskan, kita sebenarnya tidak memiliki alat ukur yang baik untuk menguji kualitas hasil individu per individu. Ini menjadi persoalan besar, karena tidak ada suatu sistem pendidikan yang tidak memiliki evaluasi penilaian untuk menentukan kualitas seorang siswa itu, bagaimana dia kualitas belajarnya. Selama ini memang kelulusan dan kenaikan itu sangat ditentukan oleh sekolah, dan ini memang benar. Undang-undang kita sudah tepat mengatakan bahwa kelulusan dan nilai rapot itu ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Maka kalau Bapak Ibu guru sudah diberi kepercayaan seperti ini, lakukan kepercayaan ini dengan baik, jangan manipulasi nilai, mengkontrol nilai dan lain-lain, sehingga Bapak Ibu guru menjadi tidak kredibel.
Kesalahan ujian nasional yang lama itu adalah bahwa dia tetap memakai nilai ujian nasional itu sebagai syarat kelulusan. Dan itu bisa menimbulkan daya stres yang tinggi dalam diri anak-anak, apalagi kalau terjadi ketimpangan ya, ketimpangan di dalam pengalaman belajar. Istilahnya statnya beda-beda, ada anak dari keluarga mampu di sekolah yang baik, statnya bagus, tetapi disparitas kualitas pendidikan kita kan sangat jauh sekali ya, di Jawa dan di luar Jawa, sehingga tidak bisa kemudian dijadikan satu titik start yang sama untuk ujian nasional. Jadi menurut saya, kritik Pak JK bahwa ujian nasional itu mendemotivasi bisa benar, bisa tidak. Ya. Artinya ada ujian-ujian tertentu yang memang dibutuhkan dan diperlukan. Dan sebuah negara, apalagi untuk menentukan kualitas pendidikan kita tidak bisa kemudian menyerahkan semuanya kepada sekolah. Apalagi kualitas masing-masing sekolah sangat berbeda-beda. Maka tetap harus ada ujian atau asesmen untuk menentukan kualitas hasil belajar anak-anak Indonesia. Sejauh saya ingat, ujian nasional terakhir, ujian nasional berbasis komputer UNBK, itu tidak dapat dibocorkan. Artinya dari sisi proses pelaksanaannya, itu sejauh SOP-nya dipenuhi, maka hasilnya mampu menunjukkan kualitas anak-anak Indonesia secara objektif, sehingga sekolah-sekolah yang biasanya manipulasi itu akan kelihatan ya di level ujian nasional ini. Meskipun ujian nasional yang berbasis komputer itu tidak dapat dibocorkan, ketika dia menjadi syarat untuk kelulusan, lalu terjadi manipulasi. Dan dalam kebijakan berikutnya, ujian nasional ini tidak dipakai sebagai syarat kelulusan, tetapi dipakai sebagai syarat untuk masuk perguruan tinggi, maka akan membelah siswa menjadi dua. Yang satu termotivasi untuk nanti bisa masuk ke perguruan tinggi, yang satu ya sudah, karena kan nggak menentukan apa-apa ujian nasional ini. Dan bagi saya mungkin tidak relevan, mungkin seorang anak akan berpikir seperti itu, sehingga dia ya ujian nasional asal sebagai syarat saja. Nah, kita itu sekarang menghadapi masalah, karena apa? Karena ujian nasional sebagai ujian standar itu dihapus sama sekali. Untuk masuk perguruan tinggi, oke lah, kita ada UTBK, ujian tes berbasis komputer. Tetapi ini kan tidak dapat menentukan kualitas sebuah sekolah, nggak bisa menilai sebagian besar anak-anak Indonesia yang dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena UTBK itu hanya dilakukan oleh anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi. Tentu ada polemik perdebatan yang mengatakan yang mau melanjutkan perguruan tinggi itu hanya 30% saja dari anak Indonesia. Maka kalau misalkan ujian nasional sebagai syarat masuk perguruan tinggi itu diterapkan bagi semua, tentu tidak adil dan tidak fair. Tetapi menghapuskan ujian nasional sebagai ujian standar untuk semua anak Indonesia tentu semakin parah ya. Karena kita sama sekali tidak memiliki panduan dan acuan dalam menilai kualitas pendidikan kita. Oke lah, Mas Nadiem mengatakan ada asesmen nasional yang menilai sebuah sistem. Tetapi akhirnya sebuah sistem ini pun ketika itu menjadi kriteria di dalam rapot pendidikan nasional, menjadi rapot sekolah, rapot daerah, sebenarnya asesmen nasional ini menjadi sama-sama high stake testingnya. Karena tidak ada sekolah, tidak ada kabupaten kota atau pemerintah daerah yang ingin diberi rapot nilai merah. Tetapi sebenarnya ini bisa menjadi alat kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Sayangnya di dalam asesmen nasional kan nilai rapot daerah kan tidak dibuka ke publik, yang dibuka hanya secara nasional saja semua. Kalau misalkan di tingkat sekolah ditutup, saya rasa tidak apa-apa untuk menjaga nama baik sekolah, lalu didampingi supaya sekolah ini bagus kalau rapot pendidikannya jelek. Tetapi untuk rapot pendidikan daerah seharusnya dibuka, supaya masyarakat tahu, jangan disimpan hanya untuk kepentingannya Kemdikbud dan kita tidak tahu untuk apa rapot daerah itu. Apakah memang benar untuk pendampingan atau tidak. Karena kalau itu ditutup-tutupi, tidak dibuka kepada publik, masyarakat tidak tahu bagaimana cara membantunya. Karena masyarakat juga tidak tahu sebenarnya pemerintah daerah mana yang rapot pendidikannya jelek dan mengapa jelek. Gitu. Maka warga masyarakat di daerah itu juga bisa membantu, akademisi, praktisi, pegiat pendidikan bisa membantu meningkatkan kualitas. Tetapi kalau rapot pendidikan daerahnya saja tidak dibuka oleh Kemdikbudristek, ya masyarakat tidak akan tahu. Padahal dulu kan gagasan awal asesmen nasional, rapot pendidikan itu kan untuk memberi rapot kepada pemerintah daerah. Ya memang saat ini pemerintah daerah sudah tahu rapotnya, tapi kan masyarakat tidak tahu gitu.
memang pendidikan itu urusannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Kan masyarakat juga berhak tahu kualitasnya karena mereka membayar pajak. Yang menjadi masalah adalah dalam setiap sistem pendidikan menurut saya tetap harus ada evaluasi. Saat ini sudah ada sih evaluasi, yaitu raport siswa yang diberikan oleh sekolah, ijazah diberikan oleh sekolah. Tetapi ijazah yang diberikan sekolah ini pun saat ini juga tidak diakui oleh beberapa negara ya, meskipun tidak semuanya, tetapi ini harus dipikirkan. Jangan sampai kebijakan pendidikan kita itu merugikan anak-anak Indonesia. Yang kedua, saat ini kita tidak memiliki ujian untuk menilai kualitas anak-anak Indonesia hasil belajarnya seperti apa. Jadi sebagai sebuah negara, katakanlah seperti itu, presiden itu tidak tahu sebenarnya kualitas anak-anak Indonesia dalam bidang-bidang tertentu yang kita anggap relevan untuk menguji atau untuk mengukur daya saing anak-anak Indonesia dengan negara lain itu kita tidak ada. Jadi misalkan presiden mau tahu sebenarnya kualitas anak-anak Indonesia itu dalam hal matematika berapa sih? Kita nggak tahu. Karena tidak ada ujian yang dilakukan oleh negara untuk menguji kualitas hasil belajar anak-anak Indonesia di seluruh Indonesia. Ini menjadi persoalan. Padahal untuk bisa berdaya saing, memprospek ke depan Indonesia mau maju-majunya seperti apa, apakah kita akan masuk di bidang sains, teknologi, kemaritiman, atau kita ke pertanian dan lain-lain, kita kan memerlukan basic dasar pengetahuan yang harus dimiliki anak-anak Indonesia. Minimal lah lulusan SMA. Saya menganjurkan pemerintah bisa kok melakukan alternatif ya, di satu sisi tidak terlalu high stake testing, di satu sisi masih bisa untuk dipakai menilai kualitas hasil belajar anak-anak Indonesia, sebuah assessment hasil belajar yang tetap bisa dilakukan untuk menilai kualitas hasil belajar anak-anak Indonesia, tetapi dia tidak dipakai sebagai sarana kelulusan, karena dalam undang-undang kita syarat kelulusan, kriteria kelulusan yang menentukan kelulusan siswa dari satu jenjang ke jenjang berikutnya itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Lalu untuk apa ujian ini kalau tidak untuk kelulusan? Ya, ujian ini untuk menjadi batu uji atau istilahnya kriteria minimal negara mengetahui kualitas anak-anak Indonesia pada level tertentu. Dan ujiannya itu tentu nggak harus semua mata pelajaran, kan mungkin bisa jadi hanya mata pelajaran yang memang fundamental atau pengetahuan-pengetahuan umum, tetapi minimum mereka itu ada ujiannya dan itu dilakukan secara objektif. Misalkan negara bisa memeriksa sejauh mana kualitas anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke terhadap kemampuan matematika mereka, maka bisa diadakan ujian matematika untuk semua anak Indonesia. Lalu kemudian kalau kita merasa penting sains dan teknologi, maka kita bisa membuat ujian bukan berbasis mata pelajaran, tetapi katakanlah IPA terpadu lah. Oke, sains IPA terpadu. Kan anak-anak di sekolah juga belajar fisika, kimia, biologi, kita buat IPA terpadu. Lalu untuk mengembangkan, karena Indonesia ini berbudaya, banyak sekali sosial, budaya, kemanusiaan yang memang perlu dikembangkan, kita perlu mempersiapkan anak-anak memiliki kemampuan sosial budaya yang bagus. Maka kita bisa membuat ujian IPS terpadu atau ilmu-ilmu humaniora terpadu. Lalu kita harus memastikan juga anak-anak Indonesia ini harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Jangan sampai mereka itu tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Maka tes bahasa Indonesia bisa dilakukan untuk anak tingkat lulus SMA. Lalu yang terakhir untuk tingkat global misalkan kita bisa memberikan satu tes misalkan bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris misalkan, karena sekarang kemampuan bahasa Inggris itu menjadi sangat fundamental sekali. Nah, 5 hal ini bisa diujikan, dan ini bisa diujikan di semua anak Indonesia untuk menentukan sejauh mana kualitas mereka, kemampuan mereka. Tetapi ujian ini nggak perlu dilakukan di tingkat SD, SMP, nggak perlu, hanya 1 kali saja sebelum lulus SMA diuji ini. Gitu. Dan cara penilaiannya pun jangan seperti kemarin ya, artinya kalau misalkan ada anak nilainya di bawah 3, lalu kemudian dia tidak lulus gitu, tidak. Tetapi 5 ini dikalkulasi saja semuanya. Jadi 5 bahan ujian ini di rata-rata saja, gitu. Karena ada anak yang mungkin bagus di matematika, bagus di IPA, bagus di IPS, bagus di bahasa Indonesia, bagus di bahasa Inggris, ya kan? Gak perlu kita paksakan semua anak Indonesia untuk kemudian untuk matematika minimum 5, ini nggak perlu. Yang
ingin kita ketahui atau ingin diketahui oleh negara adalah apakah anak-anak Indonesia memiliki kemampuan di 5 ini rata-ratanya berapa. Dan sebagai bahan evaluasi sistemik nanti bisa dicek. Oke, rata-rata kemampuan matematika anak Indonesia ternyata seperti ini. Dan di daerah mana saja yang jelek, di daerah mana saja yang kurang, di bidang apa saja. Itu bisa menjadi bahan masukan bagi negara untuk mengambil kebijakan pendidikan gitu. Jadi bukan ujian nasional yang kita buat, tapi namanya ujian negara. Dan ujian negara ini bukan dilakukan oleh Kemendikbudristek ya. Tapi nanti itu jadinya jeruk makan jeruk gitu. Jadi ujian negara itu dilakukan oleh lembaga asesmen sendiri yang dipercaya oleh negara, yang berisi pakar-pakar yang mengembangkan item-item soal. Ini menjadi pusat asesmen lah. Ide ini kan pernah digagas oleh Kemendikbudristek juga. Tapi ini belum berkembang sekarang. Jadi sebenarnya kita bisa. Sudah ada konsorsium UTBK. Orang-orang itu bisa diminta sebagai ahli-ahli di akademisi itu bisa diminta untuk membuat pusat asesmen nasional, sehingga pusat asesmen nasional ini bisa menjadi tolok ukur untuk mengukur standar kualitas anak-anak Indonesia secara objektif, tapi dia tidak dipakai untuk sebagai syarat kelulusan. Dan ujian negara ini ya tentu saja bisa dilakukan setahun 2 kali gitu. Kalau tahun ini gagal ya bulan tertentu nanti mereka diberi kesempatan kalau mau memperbaiki ujian negara. Itu tidak masalah sih sebenarnya. Jadi bukan ujian nasional seperti yang kemarin dilakukan, yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang waktu itu BSNP itu kan masih di bawah Kemendikbudristek juga mau tidak mau. Maka kalau diberikan oleh lembaga-lembaga yang mandiri, independen dan profesional, maka pusat asesmen ini akan membantu kita untuk tahu secara pasti. Ini akan lebih efektif daripada asesmen nasional yang merupakan sebuah asesmen sistemik gitu kan. Karena pusat asesmen ini nanti juga bisa dipercaya atau ditugaskan oleh negara untuk memberikan asesmen, misalkan asesmen terhadap iklim belajar dan lain-lain yang lebih independen. Kalau sekarang ini kan ya semuanya dilakukan oleh Kemendikbudristek, data-datanya diolah oleh Kemendikbudristek, ya kita tidak tahu apakah terjadi manipulasi data dan lain-lain gitu. Tapi kalau lembaga ini lembaga mandiri dan profesional, dia melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dan profesionalisme itu. Ini saya rasa bisa menjadi salah satu cara ya untuk memecah kebuntuan. Yang jelas sebuah negara tidak akan mungkin bisa bertumbuh dan berkembang dalam proses pendidikan tanpa tahu kualitas hasil belajar peserta didik. Saya tidak ingin kembali kepada ujian nasional yang lama, karena ujian nasional yang lama itu bahkan tahun 2013 saya banyak menentang bersama teman-teman gitu ya, termasuk teman-teman yang di Kemendikbudristek sekarang. Dulu itu kan kita sama-sama menentang ujian nasional. Tetapi kan zaman berubah, sistem asesmen dari tulis itu berubah menjadi berbasis komputer, dan berbasis komputer itu relatif tidak bisa dibocorkan dan relatif bagus lah ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah memang masih ada di bawah Kemendikbudristek dan menjadi tidak independen. Karena itu mungkin bagus juga mulai dipikirkanlah, bukan ujian nasional, tapi ujian negara. Ujian negara ini bisa membuat negara tahu kemampuan anak-anak Indonesia minimal pada level tertentu, meskipun tidak semuanya dan sepenuhnya. Lalu ujian negara ini dilakukan oleh lembaga yang mandiri dan independen dan profesional, sehingga benar-benar mengukur kinerja Kemendikbudristek dan pemerintah daerah kan. Kan pemerintah daerah itu harus bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk membuat kualitas pembelajaran yang lebih baik. Maka harus lembaga yang di luar itu yang menguji hasil belajarnya. Lalu yang terakhir, dengan cara memiliki ujian negara yang relatif objektif, mandiri, nilai-nilainya, skornya itu bisa dipertanggungjawabkan karena item-item soalnya memang sudah teruji baik dan dikembangkan oleh para ahli-ahli psikometrik yang kita miliki di Indonesia, maka hasil ujian negara ini pun nanti bisa dipakai oleh universitas-universitas di luar negeri untuk menyeleksi anak-anak Indonesia, melihat kualitasnya. Kalau seperti sekarang, saya jamin hasil belajar anak Indonesia tidak diakui, dan ini tentu saja merugikan anak-anak Indonesia. Dan bukan hanya anak Indonesia yang rugi, negara ini rugi, karena negara ini tidak tahu kualitas warga negaranya, sehingga tidak memiliki strategi atau cara di mana harus memperbaiki, bagaimana memperbaikinya, karena kita tidak memiliki data-data yang valid tentang hasil belajar anak Indonesia. Tanya Pak Doni saja.